Alhamdulillahi haqqa hamdi. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Alhamdulillahi hamdan 'adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa la na'budu illa iyyahu wa natawakkalu 'alayhi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumina hadza wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya. Allah menghimpun kita di dalam lapis-lapis keberkahan. Lapis keberkahan yang pertama tempatnya ini adalah rumah Allah. Kemudian setiap langkah yang kita tempuh menuju ke tempat ini, tiap tapaknya mengukurkan dosa-dosa kita, meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan jadikan kita semakin dekat sebagai ahlullah, para pemakmur masjid Allah, keluarga Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ini salatul asar, salat yang sebagai mufassir menyatakan inilah makna dari hafidhu ala salawati wa salatil wusta. Jagalah salat-salat dan terutama salat yang wusta, salat yang tengah-tengah, salat yang banyak diremehkan, salat yang kemudian berada di dalam waktu yang ribet, ribuh, sehingga banyak orang lalai darinya. Mudah-mudahan kita menjaga salat dan menjaga salatil wusta ini bagian dari juga cara Allah menjaga kita di dunia dari perbuatan keji dan mungkar, dan menjaga kita di akhirat dari neraka wa'id dan juga neraka sakar. Yang ketiga, lapis keberkahannya adalah majelisnya. Karena menempuh jalan ke majelis ini saja, maka menjadi pemudah jalan kita menuju ke syurga. Al-Imam An-Nawawi ketika mensyarah hadis man salaka tariqan yaltamisu fiha ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan untuk meraih ilmu, maka Allah memudahkan baginya dengan itu jalan menuju surga. Ajib, kata beliau, karena bihi, bomir bihi, hi-nya di situ itu tidak tentang seberapa banyak kita mengerti tentang yang dikaji, seberapa banyak kita menghafal materi yang disampaikan, bukan tentang seberapa luas pemahaman kita dalam pemahaman kita tentang apa yang kemudian diperbincangkan, tetapi menempuh jalannya saja sudah menjadi pemudah jalan menuju surga. Dan majelis yang seperti ini, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa ghashiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indah. Dan berhimpun satu kaum di satu rumah di antara rumah-rumah Allah. Mereka di sana membaca kitab Allah dan mengkajinya di antara mereka, melainkan dengan itu Allah mencurah-curahkan rahmatnya. Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala 100 bagian. Yang satu bagian melekat pada sifatnya Ar-Rahman, Zat yang Maha Pengasih, yang kasihnya tiada pilih-pilih, diturunkan ke dunia sejak awal zaman sampai hari kiamat, menjadi kelimpahan, kecukupan, kasih sayang, cinta di antara semua makhluk. Sementara yang 99 bagian melekat pada namanya Ar-Rahim, dan yang Maha Penyayang dan sayangnya tiada berbilang, ditahan oleh Allah, hanya diberikan kepada hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa kepadanya. Mudah-mudahan sering berkumpul dalam bermajelis seperti ini menjadikan kita termasuk orang-orang yang utuh 100 bagian rahmat Allah kita dapatkan. Yang kedua, wahfat sumul malaikah, dan malaikat-malaikat menaruhkan sayang-sayangnya kepada mereka. Lapis keberkahannya majelis seperti ini adalah dalam riwayat Tirmidzi, Abu Dawud, dan Nasa'i, Rasulullah SAW bersabda, ini hadis yang lain, kalau kita berhimpun seperti ini, kalau manusia berhimpun dalam majelis zikir, majelis ilmu seperti ini,
Maka malaikat-malaikat dari sisi Allah Azza wa Jalla turun dan menaungkan sayap-sayap mereka. Malaikat ini makhluk yang dua ajnihatin matna wa thulatha wa ruba. Mereka punya sayap-sayap, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4 sayapnya. Bahkan Sayyidul Malaikat Jibril alaihissalam dalam riwayat yang sama juga disebutkan memiliki 700 sayap. Yang kalau satu sayap dibentangkan maka tertutup seluruh ufuk dari timur sampai barat. Inilah keagungan para malaikat. Mereka turun untuk menaungkan sayap-sayapnya. Begitu majelisnya selesai, begitu majelisnya bubar, maka malaikat-malaikat ini kembali ke sisi Allah melaporkan nama setiap orang yang dinaunginya, melaporkan dengan memohonkan rahmat, ampunan dan ridha Allah, dan melaporkan dengan memohonkan perlindungan dari murkanya Allah dan dari nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hafazzul malaikah. Dan ini menjadi kabar gembira bagi kita ketika Allah menjaminkan untuk setiap yang hadir rahmatnya, ampunannya dan ridhonya itu ada malaikat yang lapornya belakangan. Di riwayat itu disebutkan ada malaikat yang lapornya belakangan sambil malu-malu. Ya Rabbi, saya tidak kebagian menampakkan sayap saya kepada orang yang duduk di majelis itu dari awal sampai akhir. Saya hanya kebagian orang yang duduk sebentar, mampir sejenak, terus pergi karena ada urusan. Allah Azza wa Jalla mengatakan, sungguhnya orang yang berhimpun seperti itu, berkah mereka tumpah ruah kepada yang ada di sekitarnya. Kata orang yang mampir sejenak, duduk sebentar di majelis itu, maka mereka tidak terhalang dari mendapatkan ampunan, rahmat dan ridha Allah. Malaikat yang pada akhir lapor, Pak, lebih malu-malu lagi. Kata dia, ya Rabbi, saya tidak kebagian orang duduk dari awal sampai akhir. Saya tidak kebagian orang yang duduk sebentar mampir sejenak. Saya cuma kebagian ada orang lewat, melintas dan melirik sekilas ke majelis itu, tetapi dia punya urusan hidup. Allah Azza wa Jalla berfirman, orang-orang yang duduk seperti itu berkah mereka tumpah ruah kepada yang di sekitarnya, hatta lewat, melintas, melirik sekilas, tidak terhalang dari rahmatku, ampunanmu dan ridhoku. Malaikat yang paling ujung lapor mengatakan, ya Rabbi, saya tidak kebagian orang yang duduk dari awal sampai akhir, tidak kebagian orang yang duduk sebentar mampir sejenak, juga tidak kebagian orang yang lewat melintas melirik sekilas. Saya cuma kebagian orang yang ada di rumah, pengen hadir tetapi tidak puasa karena urusan di tempat yang lain. Allah menjaminkan juga bagi mereka. Kalau kita ini tidak pernah boleh lepas dari bermajelis ilmu karena indah sekali kan. Gabung dari awal sampai akhir, fadilah yang paling afdal. Gabung sebentar, duduk sejenak, juga tidak rugi. Yang lewat melintas melirik sekilas pun kebagian. Bahkan yang hanya di rumah tetapi niat hatinya hadir, turut bersama yang hadir, juga mendapatkan bagian. Wa hafazzul malaikah wa nazalat alaihim sakinah, dan turun kepada mereka sakinah, ketentraman. Apa makna sakinah? Ketentramannya orang-orang yang bermajelis ilmu, karena orang yang bermajelis ilmu dia tahu apa yang harus dikhawatirkan dan apa yang tidak perlu dikhawatirkan. Penyakitnya sebagian besar manusia adalah mengkhawatirkan apa-apa yang sudah dijamin dan tidak khawatir pada apa-apa yang belum pasti. Contoh, rizki sudah dijamin, tetapi sebagian besar manusia sangat mengkhawatirkan persoalan rizki. Sementara kita ini seharusnya mengkhawatirkan apa-apa yang belum dijamin. Apa yang belum dijamin contohnya, apakah setelah mati dapat nikmat kubur, apa siksa kubur, belum tentu. Apakah setelah kemudian dibangkitkan, kemudian kita dihisab, apakah menerima catatan amal dari kanan atau kiri, belum tahu. Apakah ketika melewati syarat di atas jahanam akan sukses sampai ujung, memasuki surga Allah, ataukah jatuh ke dalamnya? Maka ini yang perlu dikhawatirkan sebenarnya. Mengkhawatirkan hal seperti ini, Pak, insya Allah akan menjadikan kita semuanya berada pada titik produktif di dalam kehidupan. Kenapa? Mati itu berat, yang setelah mati lebih berat daripada mati. Maka setiap detiknya orang yang hidup, mereka tahu adalah tempat untuk berbekal, tempat untuk mempersiapkan diri. Nah, wa nazalat alaihim sakinah. Sakinah itu ternyata pertama-tama adalah soal bagaimana kita menempatkan kekhawatiran kita pada tempat yang tepat. Apa yang sudah dijamin tidak perlu dikhawatirkan, apa yang belum dijamin itulah yang dikhawatirkan. Kita merujuk pada sakinah pada ayat taskunu
ilaiha, supaya kalian sakinah kepada pasangan hidup kalian itu, istri kalian itu. Maka sakinah makna pertama yang menurut Imam At-Tabari adalah tastaifu biha, supaya kalian bisa menjaga kesucian, iffah, menjaga kesucian kalian karena kehadiran pasangan hidup kalian. Kalau kita periksa tafsir, sakinah itu pertama-tama bukan soal nggak pernah cekcok, nggak pernah ribut, nggak pernah ramai, nggak pernah kemudian nggak pernah bertengkar atau nggak pernah ada perbedaan pendapat, nggak pernah konflik, bukan. Itu ya bagian mungkin dari sakinah. Tetapi sakinah yang paling mendasar adalah hadirnya istri membuat suami tercegah dari perkara-perkara yang keji, dari dosa-dosa, dari hal-hal yang dimurkai Allah. Sakinah adalah pertama-tama soal agar hadirnya suami menjadikan istri terjaga di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud pertama-tama tentang sakinah. Jika sakinah saja orang yang berada di majelis ilmu, dia terjaga dari perbuatan keji dan munkar. Dia berada di dalam sebuah majelis akan surga. Nazalat alaihim sakinah, sementara ketentraman turun ke dalam hati mereka. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, habis keberkahannya duduk lagi seperti ini adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut kita di kalangan makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya, menyebut-nyebut dengan bangga nama kita satu persatu. Disebut oleh wali kota di acara tingkat kota saja membanggakan. Kalau disebut bagi di perusahaan gitu ya, employee of the month gitu ya, karyawan teladan bulan ini dipampang namanya saja sudah membanggakan. Disebut oleh presiden di acara kenegaraan lebih membanggakan lagi, apatah lagi ini disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala di kalangan makhluk-makhluk dunia yang ada di sisinya. Dalam syarahnya Imam An-Nawawi mengatakan, orang yang disebut oleh Allah di kalangan makhluk mulia yang ada di sisinya, maka berarti dia diselamatkan oleh Allah dari adabnya, diridhai olehnya, dimasukkan ke dalam ridha dan syurganya. Jadi inilah fadilah yang sangat agung dari bermajelis seperti ini. Kita sedang membahas nikmatnya hidup di dalam status keberkahan. Maka pertama saya ingin menyampaikan salah satu pintu keberkahan yang paling lebar, salah satu pintu keberkahan yang paling luas adalah ilmu. Kalau kita lihat tadi, bermajelis ilmu bisa menghasilkan keberkahan yang begitu rupa, bahkan bagi orang-orang yang di sekitarnya. Maka bermajelis ilmu itulah yang salah satu menjadi pintu-pintu keberkahan yang utama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa sebenarnya makna berkah? Al-barku dalam ungkapan orang Arab barika, ia beriku berkah. Al-barku pada mulanya adalah istilah yang digunakan oleh orang Arab untuk menyebut sekawanan unta yang sedang menderum. Sekawanan unta yang sedang menderum di mana? Di wahab, di oase, di tengah padang pasir biasanya ada mata air. Di mata air itu kemudian ada pepohonan rindang, air yang sejuk, tempat yang nyaman, angin yang semilir, sepoi. Ini tempat biasanya kafilah-kafilah unta beristirahat. Mereka di situ untuk minum air, mereka di situ untuk menambah bekal, mereka di situ untuk beristirahat, mereka di situ untuk menikmati udara yang sejuk dan sepoi-sepoi, menghimpun kembali tenaga untuk melanjutkan perjalanan. Nah, kondisi seperti unta ini disebut al-barku, barika ya beriku tak berikan, menderum dengan penuh kenikmatan. Maka orang Arab kemudian mengistilahkan satu keadaan yang seperti itu dialami oleh manusia di tengah gonjang-ganjingnya manusia yang lain, di tengah keadaan yang serba tidak menentu, kok punya ketentraman yang seperti itu, yang seperti unta-unta yang berada di dalam wah itu pada disertai pada pasir yang sangat panas, gersang dan tandus. Yang seperti itu disebut sebagai barokah. Nah, barokah dari situ mengandung 3 makna penting. Barokah itu satu, al-luzum wa tsubur. Kata Imam Khalil bin Ahmad, luzum wa tsubur, makna pertama, luzum dan tsubur itu artinya tetap dan terus melekat. Yang kedua, an-nama wa ziyadah, tumbuh, bertambah, berkembang, terus meluas. Itu makna berkah yang kedua. Yang ketiga, as-sa'adah, kebahagiaan, kesenangan hati, kegembiraan yang muncul dari berkah itu. Jadi berkah ini kemudian mengandung 3 makna penting. Satu, al-luzum wa tsubur.
sesuatu nikmat yang tetap dan terus melekat, itu tandanya berkah. Atau berkah asasnya adalah adanya nikmat yang tetap dan terus melekat pada seseorang. Apa yang dimaksud nikmat di situ? Nikmat yang paling agung yaitu iman. Seseorang, sesuatu, semuanya disebut berkah kalau kemudian memenuhi prasyarat awal, yaitu adanya nikmat yang luzum dan thubut, tetap dan terus melekat, yaitu iman. Maka orang yang beriman itu, kata Nabi SAW, ajaban di amril mu'min kana kullu amrihi khair. Menakjubkan urusan orang beriman karena sesungguhnya segala urusannya itu adalah kebaikan. Bagaimana bisa begitu? Dan itu tidak terjadi selain kepada seorang mukmin. Maknanya itu tidak terjadi kecuali karena adanya keimanan di dalam diri si mukmin. Ketika dia mendapat nikmat, dia bersyukur. Ketika dia mendapatkan musibah, dia bersabar. Dan kesemuanya itu adalah baik. Jadi berkah ini asas pertamanya iman. Karena imanlah nikmat yang tetap dan terus melekat di dalam dada seorang mukmin. Dengan adanya iman, maka dimungkinkan terbuka pintu-pintu keberkahan yang luas, yang banyak dari berbagai segi, baik itu di dalam ilmu, baik itu di dalam amal, baik itu di dalam kerja, baik itu di dalam harta, baik itu di dalam kendaraan, baik itu di dalam rumah, baik itu di dalam rumah tangga, baik itu di dalam keluarga, di dalam lingkungan bermasyarakat. Kesemuanya bisa tumbuh berkah karena prasyarat utamanya adalah iman yang luzum dan thubut. Jadi iman, luzum, thubutnya adalah prasyarat dari keberkahan. Maka orang itu tidak bisa disebut sebagai orang yang berkah meskipun namanya Subarkah. Kalau tidak beriman, apalagi kalau namanya di depannya tambahin Antonius Subarkah, ini jadi belum bisa menjadi garansi apakah seseorang berkah hanya karena nama, hanya karena istilah, hanya karena sebutan. Paus yang sebelumnya sekarang Fransiskus, orang Francis berarti gitu ya. Kalau yang sebelum ini pausnya itu namanya paus berkah, Paus Benedictus ke-16. Benedictus itu bahasa Latin untuk berkah. Tetapi apakah beliau berkah? Mudah-mudahan, karena pengunduran diri beliau yang kontroversial. Pertama kali dalam sejarah ada paus mengundurkan diri sebelum mati. Ini sejarah. Ini sesuatu yang sangat bersejarah. Ada apa di balik itu? Banyak teori konspirasinya. Tapi kita doakan muhasabahnya terus-menerus. Sekarang ini kerjaannya terus berdoa. Sekarang beliau mudah-mudahan menghasilkan hidayah, insyaallah. Nah, Bapak Ibu dan rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, iman penanda berkah itu. Gejala di dalam ekspresi sehari-harinya disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika mendapat nikmat dia bersyukur, syukur itu baik baginya. Baiknya syukur di mana? La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur atas nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pasti akan menambah nikmat itu. Yang ditambah tidak harus jumlah, Pak. Jadi kalau istri satu disyukuri pasti bertambah, tapi bukan selalu jumlahnya. Bisa jadi adalah nikmatnya, ya. Nah, insyakartu lazidannakum. Anak juga begitu. Bertambah kenikmatan yang diberikan oleh Allah ketika kita mensyukuri suatu kenikmatan. Dan apabila mendapatkan musibah, dia bersabar. Dan sabar itu baik bagi. Di mana baiknya sabar? Nah, kalau ini lebih banyak lagi baiknya sabar. Karena sabar itu tidak lain tidak bukan adalah untuk diberi kabar gembira. Wa basyir sabirin, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Orang sabar, kabar gembira baginya. Allah memberi ujian, bala, musibah. Itu ternyata tujuannya untuk memberi kabar gembira. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Pasti kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan menimpakan bala kepada kalian sebagai ujian. Berupa apa? Rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta, kekurangan jiwa, wafatnya orang terkasih misalnya, dan merasakan panen daripada yang ditanam. Wassamarat, buah-buahan yang meleset dari panen apa yang
direncanakan. Itu semuanya wabasyirus sabirin, hanya untuk memberi kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Di mana kegembiraan orang yang sabar? Satu, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada orang yang mengatakan I love you, aku sangat mencintai, senang gak kira-kira? Tergantung ya siapa dulu yang ngomong. Tetapi minimal bangga, ternyata ada yang mencintai kita, ada yang menyayangi kita. Dibilangin I love you saja senang. Dan ini yang bilang penggenggam alam semesta. Dia mengatakan wallahu yuhibbus sabirin, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Dua, kalau ada yang mengatakan kepada kita I will always be with you, I will always beside you, aku akan selalu bersama, aku akan selalu di sisimu, aku akan selalu mendampingi. Senang kita ada orang yang begitu setianya mendampingi kita. Nah ini yang mengatakan juga Allah, innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Yang ketiga, senang nggak Pak kalau kerja gajinya unlimited? Ya, kerja gitu ya. Terus pas hari gajian itu bosnya kasih satu banyak banget plus kunci gudang. Di situ ada kertas cek yang sudah ditandatangani dan distempel berlaku, mau diisi berapapun boleh. Ini gaji Anda. Loh berapa Pak? Terserah kamu mau ambil berapa. Soalnya gajimu unlimited lah, gimana lagi? Itu semua cek resmi yang ada di gudang, hakmu, kamu tulisin angka berapapun boleh. Kenapa? Gajimu unlimited. Senang kita gitu. Nah Allah mengatakan wa innama tuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Salah satu bentuk amal yang oleh Allah dijanjikan pahala tanpa batas, pahala unlimited, pahala tanpa hisab adalah sesungguhnya orang-orang yang bersabar digenapkan, disempurnakan pahala mereka sampai tanpa batas. Kerja kok gajinya berbatas, sabar. Yang keempat, kita ini kalau berhasil biasanya ada yang bikin pesta perayaan. Senang ya kalau kita punya keberhasilan, prestasi gitu ya, dirayakan teman-teman gitu ya, makan-makan bareng, minum-minum bareng, Masya Allah. Dan ini mereka mengucapkan selamat. Bagaimana kita tidak senang kalau yang sabar ini yang mengucapkan selamat bukan cuma sesama manusia, tetapi malaikat-malaikat dan seluruh makhluk langit. Salah satu sambutan untuk orang yang masuk surga berbunyi, Salamun alaikum bima sabartum. Salam sejahtera atas kalian disebabkan kalian telah bersabar. Orang ulama pernah bersyarat sabar itu amal yang dikagumi malaikat. Kalau sujud nggak kagum, kenapa? Banyak malaikat yang diciptakan Allah memang sejak diciptakan sampai akhir zaman tugasnya cuma sujud. Ada malaikat yang diciptakan tugasnya rukuk gitu, tugasnya bertasbih gitu. Jadi amal-amal yang begitu para malaikat nggak heran, nggak takjub. Tetapi yang namanya sabar itu malaikat. Jumlah manusia itu penciptaannya saja sabar sekali, pertumbuhannya, perkembangannya sabar sekali, melaksanakan berbagai ikhtiar di dunia sabar sekali. Itu manusia. Makanya kata malaikat, Salamun alaikum bima sabartum. Salam sejahtera atas kalian disebabkan kalian itu makhluk yang telah bersabar. Insyaallah. Maka inilah nuzul dan subut nikmat yang berupa iman ini menggaransikan kepada kita satu kehidupan yang berkah. Pertama-tama ada akar yang menghunjam. Akar itu mengambil sumber yang tak habis-habis dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi daya kehidupan kita sepanjang hayat. Lalu setelah nuzul dan subut, maka kedua dari berkah itu adalah an-nama wa ziyadah, tumbuh, berkembang, bertambah, meluas. Cirinya seseorang itu berkah, maka dia tumbuh, berkembang, meluas, bertambah. Apanya? Berbagai. Imannya juga begitu. Al-iman yazid wa yanqus. Maka orang yang berkah imannya yazid, bertambah. Amalnya juga begitu. Orang yang berkah, amal solehnya bertambah, terus menerus. Akhlaknya juga begitu. Orang yang berkah, maka bertambah kebaikannya, maslahatnya, manfaatnya dirasakan oleh orang.
benda yang berkah, maka juga demikian bertambah kebaikan-kebaikan yang bisa dihasilkan melaluinya. Rumah yang berkah, demikian pula menjadi tempat dilaksanakannya berbagai macam kebaikan dan kebajikan tanpa henti, terus menerus. Ini nama waziyadah, tumbuh, berkembang, bertambah. Ilmunya juga bertambah, berkembang. Keterampilannya bertambah, berkembang. Kepemimpinannya bertambah, berkembang. Kedewasaannya bertambah, berkembang. Pergaulannya bertambah, berkembang. Kebaikan yang dirasakan orang dari dirinya bertambah, berkembang, terus menerus. Orang berkah itu melihat dia diam, kita jadi bermuhasabah. Melihat dia bicara, terdengar ilmu, kita bisa tangkap. Melihat dia marah, yang kebayang neraka Allah lebih dahsyat. Melihat dia berjalan, kita rasanya pengen berlari lebih cepat daripada dia. Melihat dia lakukan satu amal saleh, kita terinspirasi untuk melakukan amal saleh yang lebih lagi. Pribadi yang berkah. Jadi di dalam keberkahan itu bertumbuh, berkembang, meluas, kebaikan-kebaikan yang bisa dihadirkan ada di sana. Kalau kita belum mampu di dalam menghadirkannya secara amaliyah, bahkan berniat pun itu menjadi tanda keberkahan. Berniat pun itu menjadi tanda keberkahan. Kata Nabi SAW, niatul mu'min khairu min amalihi. Niatnya orang beriman lebih bagus daripada amal. Jadi tanda keimanan itu adalah niat yang selalu lebih bagus daripada amal. Kalau orang yang dalam hatinya ada penyakit, maka amalnya lebih bagus daripada niatnya. Kalau kita kira-kira menakar iman ini, seberapa bagus niat kita dibanding amal kita? Bisa ditangkap ya Pak, pemahamannya mukmin itu niatnya lebih bagus daripada amalnya. Contoh, ada kotak infak lewat, uang di dompet 120.000 rupiah, 100-an sama 20 ribuan, berapa yang masuk? 20. Kalau jumlah uangnya naik jadi 130, 100-an, 20 ribuan, 10 ribuan, berapa yang masuk? 10, turun ya. Kalau uangnya 135, 100-an, 20 ribuan, 10 ribuan, 5 ribuan, berapa yang masuk? 5. Nah, saya akan tunjukkan sama-sama 10 ribu, beda nilai di sisi Allah. Yang satu mukmin, yang satu fikul bihi, kalau di dalam hatinya ada penyakit. Ada pertanyaan fakir. Dia kalau berdoa, ya Allah, tadi dijelaskan ini pengadaan tempat wudhu baru karena yang lama ini sudah tidak cukup lagi, ini perlu dana sekitar 50 juta ya Allah. Pengen sekali Allah itu saya semua yang bayar biar setiap kali orang wudhu saya dapat pahalanya ya Allah. Tapi kau maha tahu ya Allah, di dompet cuma ada 130 ribu ya Allah, itu juga masih untuk belanja seminggu ya Allah. Ampuni saya ya Allah. Lalu dikeluarkan, saya baru mampu ini ya Allah, 10 ribu dimasukkan. Niatnya berapa Pak? 50 juta. Amalnya berapa? 10 ribu mukmin. Kenapa? Niatnya lebih bagus daripada amalnya. Yang satu ada kota infak lewat, dia juga ngomong, ya usil juga ini kota infak pakai lewat depan gue. Lirik kanan, lirik kiri, pada dilihatin, ya pada dilihatin lagi. Kalau nggak masukin kan nggak enak. Lalu ngambil dompet, bukan, ya nggak ada uang kecil, paling kecil cuma 10 ribu. Ya saya banget. Gimana lagi pada dilihatin gini kan? Nggak enak kan kalau nggak masukin? Masuk 10 ribu. Berapa amalnya? 10 ribu. Berapa niatnya? Tidak beramal sebenarnya. Maka amalnya lebih bagus daripada niatnya. Nah, mukmin yang tadi yang awal, yaitu niatnya lebih bagus daripada amalnya. Tumbuh, bertambah, berkembang. Kita dapat satu kabar gembira lagi dari hadis Nabi SAW lewat Imam At-Tabarani dan Imam Al-Baihaqi. Di situ disebutkan hamba Allah itu musimat ibadullah bi arba'ati aqsam. 4 macam golongan. 1, abdun atahullahu al-ilma wal mal. Ada hamba itu diberi ilmu berlimpah, diberi harta berlimpah. Lalu dia bertakwa kepada Allah, beramal menakjubkan. Amalnya kemana-mana, memberi manfaat
manfaat, Masya Allah. Masjid dibangun, musola dibantu, panti asuhan didirikan, dibiayai, madrasah-madrasah berlangsung dengan operasional dari beli. Masya Allah. Kita dulu di Jogja ada satu orang sebut saja namanya Haji Usman gitu ya. Haji Usman ini amalnya kayak begini, ilmunya Masya Allah, amalnya Masya Allah, takjub aja kita lihatnya. Lalu sekelompok anak muda pengen belajar kepada beliau, rahimahullah ta'ala, datang kepada beliau kemudian tanya, Ji, kami diajari supaya tidak cinta dunia, Ji. Maksudnya bagaimana? Ya supaya tidak cinta harta. Kayak Ji Usman itu enak banget, keluar wakil, di mana-mana amalnya Masya Allah. Jadi masjid, jadi musola, jadi madrasah, jadi panti asuhan, yatim, fakir, semuanya dapat. Itu gimana ceritanya, caranya biar hati itu nggak cinta sama harta, Ji? Kata Haji Usman, keliru, salah alamat nih. Loh kok salah alamat gimana, Ji? Lah sini ini rumahnya orang yang cinta banget deh sama hartanya. Maksudnya gimana? Iya, saya ini cinta banget sama harta saya, sampai saking cintanya kan saya ini nggak mau pisah sama harta saya. Kalau cuma saya tinggal di dunia, aku pisah kayak itu. Makanya mau saya bawa ke akhirat. Nah sekarang saya titip-titipkan dulu, titip masjid, titip musola, titip panti asuhan, titip anak yatim, titip fakir miskin, titip fisabilillah. Nah itu titip. Oh, bukan ngasih juga, enak aja ngasih, titip. Nah besok mau saya tagih di depan Allah, ya Allah kemarin saya titip panti asuhan itu nih. Katanya kalau titip ke sana kamu, ya Allah mau melipat gandakan. Lah mana? Jadi itu enggak ngasih, enggak. Jadi itu apa? Titip. Jadi Ji Usman ini cinta banget sama aku. Saking cintanya mau saya bawa ke depan Allah. Enggak saya tinggal di dunia. Nah, ditinggal di dunia itu cuma jadi rebutan ahli waris. Marahin buat nanti dan dibawa saja kepada Allah. Maka kita itu cintai secinta-cintanya. Biar apa? Biar nanti di depan Allah dilipat gandakan. Gitu. Ilmu baru. Yang kedua, karena ini ni'mal abdu kata Nabi SAW, inilah sebaik-baik hamba. Yang kedua, ada hamba yang seperti hamba pertama diberi ilmu tetapi tidak diberi harta. Ya diberi tapi pas-pasan. Cukup Pak, nggak banyak. Kalau ibu-ibu pilih cukup, aku pilih banyak. Cukup ya. Karena kalau punya sepatu banyak, nggak ada yang cukup, itu repot. Cukup itu mewakili kata-kata yang bisa memperhatikan, bisa menjadikan kita merasakan nikmat di dunia. Jadi ini yang kedua, ini cukup Allah. Nah, tapi dia tidak puas dalam beramal. Setiap kali melihat hamba yang pertama beramal melakukan sesuatu, dia ngomong dalam hati, ya Allah, kalau saya dikaruniai seperti beliau, saya juga ingin beramal seperti beliau. Dia kali lihat orang beramal baik, beramal besar melebihi dirinya, dia bergumam di dalam hatinya, batin di dalam hatinya, ya Allah, kalau saya diberi seperti beliau, saya pasti juga akan beramal seperti beliau, ya Allah. Yang membanggakan, menggembirakan kita yang level amalnya, level niat ini. Nabi SAW bersabda, fa'ajruhuma sawa, pahala dua orang ini di sisi Allah bisa sama. Antara orang yang amalnya kelihatan benar dengan orang yang niatnya terus diniatkan seperti orang yang amalnya kelihatan. Ini kekuatan niat baik. Yang ketiga, Abdul Allahul mala wa lam yu'tihi al-ilm. Ada hamba diberi Allah harta berlimpah, tapi tidak diberi ilmu, tidak bisa bertakwa. Hartanya dipakai untuk sia-sia dan maksiat habis-habisan. Jadwal maksiat setahun ke depan sudah disusun baik-baik. Bulan ini Hong Kong, bulan ini Shenzhen, bulan ini Guangzhou, bulan ini Phuket, gitu ya, bulan ini mana lagi? Las Vegas, bulan ini Dubai, bulan ini macam-macam, gitu ya. San Salvador, macam-macam tempatnya dia, itu sudah disusun setahun ke depan. Luar biasa. Kerusakan yang ditimbulkan, dia itu biksar abid, kata Nabi, seburuk-buruk hamba. Hamba yang keempat, ini yang lebih kasihan sebenarnya.
hamba keempat ini tidak diberi ilmu, tidak diberi harta, maka dia tidak bisa bertakwa kepada Allah. Dan tiap kali lihat orang yang ketiga tadi bermaksiat, dia mengatakan dalam hatinya, ya Allah, kalau saya diberi seperti dia, saya juga bisa bermaksiat sedangkan dia. Jadi irinya itu iri maksiat gitu. Setiap hari yang disikapkan dalam hati, ya Allah, kalau saya itu bisa dapat segini, saya akan bermaksiat ini. Saya kalau bisa dapat segini, saya akan bermaksiat ini. Saya kalau dapat segini, akan saya bermaksiat ini. Terus. Ini celakanya adalah bahwa semua sawa. Kata Nabi SAW, timbangan nilai hamba dua orang ini di sisi Allah bisa sama. Nah ini makanya kita ini kalau belum bisa bertumbuh, berkembang, meluas amal-amal kita dalam bentuk amal nyata, pertama kamu kembangkan yang dulu. Isi hati kita, latih hati kita dengan niat-niat yang baik, niat-niat yang terus-menerus kita tumbuhkan karena Allah untuk beramal. Isinya kebaikan, ketaatan, terus-menerus. Dan Allah itu pasti uji. Allah itu pasti uji dengan apa yang kita ungkapkan itu. Tadi ada hamba pertama begitu gitu ya. Hamba kedua yang sering ngomong begitu biasanya diuji sama Allah. Diberikan kekayaan beneran sama kayak hamba pertama. Coba kamu tak kasih beneran. Omongan kemarin bener apa enggak? Amalmu kayak hamba yang pertama apa enggak? Seperti itu. Kan kita beramal sejauh kita mampu. Allahu yahfadhu. Syekh namanya Zubair itu didatangi alumni. Dia alumni ini minta doa restu, mau bikin pesantren, sudah nyiapkan proposal rencana anggaran bangunan macam-macam. Itu proposalnya sama Mbah Maimun disobek depan matanya. Aduh Mbah, kok disobek? Kamu tuh mau ngapain? Bikin pesantren, hidup-hidupnya biar bisa ngajari santri. Kebalik kata beliau. Yang penting itu taklimnya. Kamu ngajar ngaji, ada yang mau ngaji. Soal fasilitas untuk yang ngaji biar Allah yang ngatur. Dan tugasmu sekarang depan rumahmu serang bingung itu. Sekarang gelar tikar, undang orang-orang ngaji. Itu ya. Iya, kamu ngaji, ada yang mau ngaji. Dan kalau soal gedung, soal fasilitas itu Allah yang ngasih nanti. Gak usah bikin beginian. Oh belum ada santri yang sudah mau bikinkan gedung. Yang lebih penting itu santrinya dulu itu loh. Ada yang ngaji, ada yang belum ngaji gitu ya. Ada yang ngajar, ada yang diajar. Itu lama-lama Allah pasti kemudian ngasih. Kalau pengen rumahnya besar Pak, undang anak-anak tetangga tahfidz di rumah kita. Nanti kalau rumahnya sudah tidak cukup, tamu saja bingung mau ditaruh di mana, pasti rumahnya jadi tambah besar Pak. Tapi juga keliru niatnya. Kalau semata-mata niatnya biar rumahnya tambah besar gitu, itu sudah keliru niat. Tetapi saya ingin menggambarkan betapa banyaknya yang demikian itu. Jadi ini bukan soal gede-gedean rumah, nikmat-nikmatan, fasilitas hidup di dunia itu kan perjuangan. Insya Allah kalau ini niatnya perjuangan, Allah SWT yang akan memberikan kebaikan-kebaikannya, fasilitas-fasilitas yang luas. Yang bermaksiat saja diberi fasilitas di bumi Allah, nggak tiba-tiba dicabut hak hidupnya kok. Apalagi yang berketaatan kepada Allah, ngisi rumahnya dengan ketaatan pasti. Lantai pertama sudah penuh anak ngaji, tamunya gimana, ini suruh duduk di mana, kalau ada tamu, anak-anak mau belajar gimana, teman-temannya banyak banget main di sini semua. Insya Allah jadi 2 lantai, insya Allah jadi luas, gampang. Mudah bagi Allah SWT. Jadi bukan gedungnya, bukan bangunannya, mikir kebaikan di dunia itu, mikir taklimnya itu. Apa? Jadi tumbuh, berkembang. Terakhir yang ketiga, yang namanya berkah itu sa'adah. Orang berkah itu membahagiakan. Ini ada cerita, tapi harus perhatikan. Cerita ini untuk karyawan, bukan untuk bos. Jadi satu hari ada orang datang kepada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, ya Imam tolonglah aku, ada apa dengan kata Imam Syafi'i, saya ini bayaran setiap hari 5 dirham, tapi kok rasa-rasanya hidup ini sesek sempit. Istri saya juga sering durhaka sama saya, disuruh nggak manut, bantah, mendebat, anak-anak juga begitu, membantah sama bapaknya, disuruh untuk kebaikan susah. Ya Imam, apa nasihatmu? Kata Imam Syafi'i sambil senyum, mbok coba kamu sampaikan kepada juraganmu,
minta dikurangi gajimu 4 dirham saja. Katanya celaka ini. Saya 5 dirham itu sehari rasanya nggak cukup ya Imam. Kata Imam Syafi'i, tapi orang selain kok cukup tidak? Iya, saya lihat ada orang itu cuma 1 dirham sehari kok ya cukup. Saya 5 dirham kok nggak cukup. Kenapa? Ya sudah, makanya kamu bilang sama bos ini, minta potong gaji sekarang 4 dirham saja, nggak usah banyak-banyak. Karena ini yang ngasih nasihat Imam Syafi'i, akhirnya dia terpaksa taat. Bilang sama bosnya, 4 dirham saja bos. Beneran ini kamu 4 dirham saja? Iya, 4 dirham saja. 4 dirham akhirnya. Bulan berikutnya dia datang kepada Imam Syafi'i, ya Imam, saya sudah mengurangi gaji jadi 4 dirham. Rasanya kok ya cukupan tapi pas-pasan, banget banget gitu. Itu anak-anak juga sudah mulai mau disuruh apa-apa tapi ya debat dulu. Ibunya anak-anak ya marah-marahnya berkurang, memelanya berkurang, tapi manyunya masih sering. Ada nasihat ya Imam. Kata Imam Syafi'i, ya kalau begitu kurangi lagi jadi 3 dirham. Ini nasihatnya serius ya Imam? Serius. Ya wis 3 dirham, akhirnya 3 dirham gajinya. Bulan berikutnya dia kemudian mendatangi Imam Syafi'i mengatakan, Masya Allah ya Imam, ini rahasianya apa? Saya dulu 5 dirham hidup saya kacau baru, gak karuan. Ini sekarang 3 dirham, Masya Allah, rasanya berlimpah, cukup, malah bisa sedekah, malah bisa ini itu. Masya Allah, istri saya juga jadi sholihah sekarang, taat sama suami, baik, belum disuruh sudah melakukan. Anak-anak juga begitu. Baru saya mau buka mulut dia sudah jalan melakukan apa yang mau saya minta. Ini rahasianya apa ya Imam? Al-Imam Syafi'i menjawab dengan sebuah syair yang sangat indah. Syair itu bunyinya begini: Jamal haram ilal halal liyuksiru, dakhalal haram alal halal fabu'siru. Ada orang ngumpulin yang haram dengan yang halal, dia mengira itu akan memperbanyak. Padahal sekali yang haram masuk ke yang halal, maka dia akan merusak. Kamu itu pasnya dari beban pekerjaanmu, kayaknya gajinya memang 3 dirham itu, lagi 2 dirham itu kayaknya bukan hakmu. Jadi 2 dirham itu karena bukan hakmu, dia merusak hidupmu semuanya. Sementara ketika kamu bersihkan yang 2 dirham tidak kamu ambil, 3 dirham yang jadi jatahmu itu halal, bersih, maka diberkahi oleh Allah SWT. Itu yang membuat kehidupanmu menjadi baik. Ini sekali lagi cerita untuk karyawan, bukan cerita untuk bos. Nanti bos-bos pada karyawannya dulu kayaknya gajimu kebanyakan ya. Repot saya dituntut sama serikat buruh. Enggak, ini untuk menggambarkan agar kita tidak mengambil melebihi hak kita. Gitu ya. Di dalam berbagai macam transaksi kita, dagang kita, usaha kita, karyawan. Dan kalau karyawan tugasnya kemudian memenuhi apa yang menjadi level job description-nya minimal. Kalau bisa etkom ditekuni sampai akhir. Kalau bisa ihsan itu melampaui harapan orang yang menikmati pekerjaan kita, itu ihsan. Lebih lagi ikhlas, Pak. Kalau kita bekerja itu layak dibayar 1 miliar. Kok setiap bulan cuma bawa pulang 10 juta? Itu Allah itu 990 juta itu pasti dibayarkan oleh Allah SWT. Sebaliknya kalau kita itu bekerja hanya pantas dibayar 500 ribu, lalu tiap bulan bawa 20 juta, 19 juta 500 ribu itu juga bakal dibayar sama Allah, bakal dibayar sama Allah. Lagi mana datang ke kantor jam 8, baca Quran sampai jam 10, jam 10 sampai jam setengah 12 gosok ake, jam 1 keluar makan siang sampai setengah 3 balik kantor, di kantor sampai jam 4 tekun depan komputer main soliter. Ya tidak bisa gitu ya, sesuatu yang kemudian di luar apa yang menjadi haknya. Subhanallah. Sebaliknya Pak, ada tukang sapu itu ya macam-macam. Ada tukang sapu level UMR Pak, UMR itu levelnya memang UMR, tapi ada tukang sapu yang hatinya begini, setiap kali dia nyapu, ya Allah ini saya sapu agar bersih.
Kalau bersih mudah-mudahan tidak ada yang kesandung ya Allah. Kalau bersih mudah-mudahan tidak ada yang kepleset ya Allah. Kalau tempat ini bersih mudah-mudahan ular budaya bersihnya ya Allah. Karena kadang-kadang kalau ada sampah itu orang ringan buang sampah sembarangan. Ini saya bersihkan agar orang risih kalau mau buang sampah ya Allah. Ini saya bersihkan agar kalau bersih ya Allah orang-orang saya ada potong syatrul iman, kesucian bagian dari keimanan. Ini saya bersihkan ya Allah supaya kalau orang lihat tempat ini bersih dan orang-orang itu akan bertasbih memuji namamu, bertahmid kepadamu ya Allah. Itu kalau tukang sapu tiap hari ngomong sama hatinya begitu ketika nyapu, siapa yang kuat bayar? Tukang sapu yang kayak begitu itu siapa yang kuat bayar? Gak ada Pak di dunia ini yang kuat bayar tukang sapu begitu. Siapa yang bisa bayarin? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah pekerjaan yang ikhlas karena Allah itu gak ada balasannya di dunia. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, amal saleh yang ikhlas itu sepenuh isi bumi dan langit itu nggak cukup untuk bayar. Makanya sama Allah ditahan untuk diberikan balasannya di akhirat. Kenapa? Seisi dunia ini nggak ada yang cukup buat bayar amal ikhlas. Jadi kalau job description tembak itu kenali, kalau bisa lebihin dari apa yang di job description. Gajinya Ben, itu Allah masih bayarin kok nantinya. Bayarannya itu macam-macam. Istri solihah, anak-anak solihun dan solihah, tetangga solihun solihin. Kemampuan untuk sholat, kemampuan untuk sholat ini gaji yang sangat besar dari Allah. Karena siapa yang dimampukan Allah untuk sholat berarti dibukakan jalan ke surga. Kemampuan untuk sedekah, kemampuan untuk zakat, kemampuan untuk haji, kemampuan untuk berbagai macam hal. Itu rezeki dari Allah yang tidak sembarangan diberikan kepada yang tidak layak menerima. Masya Allah, tabarakallah. Jadi ini soal etos kerja tadi, pesan sponsor harus disisipkan kajian itu tentang etos kerja. Itu tadi adalah soal itqan, ihsan, ikhlas. Itqan ditekuni sampai ahli, ihsan dilaksanakan melampaui apa yang kemudian menjadi harapan orang yang menerima pekerjaan kita, menikmati pekerjaan kita. Kalau bisa sampai ikhlas, ikhlas itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, biar Allah yang membayar. Gaji, itu cuma bonus. Yang kita harapkan lebih adalah yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian saadahnya muncul di mana? Bahagia karena taat kepada Allah. Bahagia bukan karena benda-benda, tapi karena segala yang diberikan Allah bermanfaat untuk menambah ketaatan kita kepada Allah. Itu yang membahagiakan, dan bahagia yang imani, bahagia yang sejati, yang sedemikian itu. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.